Ya, Shalom teman-teman, selamat pagi. Senang sekali hari ini boleh berjumpa dengan teman-teman, boleh kembali lagi hadir ya di ibadah Korem. Teman-teman seperti biasa, kok Andrian ingatkan, jangan sampai lupa kalau ikut lebih dari satu orang di satu account Zoom yang sama, tolong nama-nama itu ditulis ya. Dan teman-teman berharap untuk boleh mute suara, kecuali mungkin kalau kita diminta sesuatu baru teman-teman bisa membuka suara supaya kita tidak mengganggu ibadah ya kalau banyak suara. Terus yang ketiga, teman-teman diharapkan sekali supaya kita boleh fokus, tidak gampang teralihkan, teman-teman boleh open cam. Tapi kalau teman-teman merasa, aduh nggak bisa nih kok, ya udah nggak apa-apa, tetap off cam. Tapi berharap teman-teman boleh mengikuti ibadah dari awal sampai selesai dengan baik ya, dengan tidak main-main. Hari ini kita akan dilayani oleh Guru Injil Tommy dan Gabriel akan membantu kita di dalam pujian pada hari ini. Shalom teman-teman, selamat pagi, apa kabar hari ini? Saya harap teman-teman semua sehat ya. Sekarang kita sudah mau mulai kebaktian Korem, jadi kita mempersiapkan hati kita dengan satu sejenak, satu dulu mulai. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena cinta Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul. Jadi mari mengangkat pujian kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami masih bisa ikut ibadah Korem. Tolong berkati bahwa ibadah bisa jalan dengan lancar dan tolong memberkati kita bisa fokus dalam ibadah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bisa. Seminggu ini kita masih melakukan banyak dosa. Kalau kita mengakui dosa kami kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Karena itu, mari kita akui dosa kita dan menyanyikan Tuhanku dalam hati kawanku. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Teman-teman, sebelum Ko Andrian akan pimpin kita di dalam doa pengakuan dosa, Ko Andrian berharap teman-teman boleh berdoa dulu secara pribadi di hadapan Tuhan. Ko Andrian kasih waktu ke depan, teman-teman boleh mengakui setiap dosa, kesalahan yang teman-teman lakukan, dan memohon Tuhan boleh mengampuni, menyucikan. Nanti setelah itu Ko Andrian akan tuntun kita di dalam doa. Ya, mari kita berdoa dulu secara pribadi ke depan. Beberapa detik, menit, teman-teman boleh mengakui segala hal itu secara pribadi di hadapan Tuhan. Silakan kita berdoa dulu masing-masing. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu, yang Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk bisa hidup. Kami sadar Tuhan, kesempatan untuk bisa hidup
satu anugerah yang besar, di mana Tuhan masih memberikan sebuah kepercayaan untuk kami boleh menikmati hari. Tapi bukan cuma sekedar menikmati hari Tuhan, tapi Tuhan juga kasih kami anugerah untuk kami boleh mengisi hari-hari kami, memperbaiki hidup kami, dan boleh semakin hari semakin serupa Tuhan. Tuhan, biarlah di kesempatan hari ini, kalau kami boleh datang, kami boleh beribadah juga, bahkan kami juga boleh masuk di dalam pengakuan dosa, dan membawa doa-doa kami, biarlah itu Tuhan tidak hanya menjadi sebuah ritual semata, tapi kami boleh sungguh-sungguh meninggalkan dosa kami. Kami boleh sungguh-sungguh merasa Tuhan, dosa-dosa itu tidak lagi kami akan lakukan karena akan membawa dampak yang tidak baik kepada kehidupan kami. Tuhan, dan Tuhan juga tolong pimpin kami, ajar kami Tuhan, supaya kami boleh senantiasa hidup di dalam kekudusan. Kami boleh memimpin diri kami kepada apa yang Tuhan inginkan, dan kami juga boleh hidup takut akan Tuhan, dimanapun kami berada. Bahkan mungkin di dalam kamar kami, di dalam kesendirian kami, orang-orang nggak lihat, tapi biarlah Tuhan kami boleh sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, sucikan kami Tuhan, layakan kami Tuhan, dan biarlah belas kasihan Tuhan boleh sekali lagi tercurah kepada kehidupan kami semua Tuhan. Kami sangat memohon itu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita ya. Teman-teman boleh sambil mengikuti dari tempat masing-masing. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, sekarang kita sudah mengakui dosa kita. Karena itu, mari kita bersukacita dan memuji nama Tuhan sambil menyanyi Nanti Segala Stop Us Now. From the dark.
Bentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi marilah kita siapkan hati untuk firman-Nya dan menyanyikan usahakan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat hari Minggu teman-teman, Shalom. Senang sekali hari ini Lose bisa hadir di tengah-tengah kalian ya. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita minta Tuhan tolong kita, siapkan hati kita dan memberkati renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang besar, untuk pemeliharaan Tuhan hari lepas hari Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami sudah hadir melalui Zoom untuk beribadah kepada Engkau. Kami sudah memuji nama Tuhan, dan saatnya Tuhan kami ingin belajar sebagian kecil daripada firman Tuhan. Mari Engkau berbicara Tuhan kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Lembutkan hati kami, dan biar kami boleh berfokus Tuhan saat ini kepada firman Tuhan, agar kami boleh dibentuk, diajar, dan kami boleh bertumbuh dalam kerohanian kami di dalam Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, biar Engkau memberkati juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, urapi dengan kuat kuasa.
kepadamu. Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, saya share dulu ya. Nah, teman-teman, tema kita hari ini bertumbuh dan berbuah melalui penderitaan. Ya, kita sudah banyak belajar di Komisi Remaja ini, teman-teman, bagaimana bertumbuh lewat ibadah, ya, bertumbuh lewat penyembahan, lewat doa. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita, di dalam iman kita, mental kita, ya, melalui penderitaan, pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mari teman-teman, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 37 ya. Ayat 1 sampai 36. Tapi saya nggak akan baca semua karena ayat ini panjang. Saya akan bacakan Kejadian 37 ayat 1 sampai ayat yang keempat ya. Silakan dibuka Alkitabnya masing-masing, baik handphone ya yang ada Alkitabnya maupun Alkitab fisiknya ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 berkata demikian. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Ya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, teman-teman, saya ingin tanya nih, ya, ada satu istilah teman-teman yang sering kita kenal, comfort zone, zona nyaman. Menurut kalian apa sih teman-teman comfort zone ini? Zona nyaman ini apa sih? Boleh nggak kasih masukan kepada saya? Cindy Hendrawan mungkin bisa kasih masukan. Apa nih? Zona nyaman itu apa sih? Mungkin tempat di mana kita merasa nyaman atau aman gitu, kayak kita senang berada di dalam zona itu. Oke, tempat di mana kita merasa aman ya, merasa nyaman. Oke, satu lagi deh. Siapa ya? Sen Agrin, boleh bantu Lause? Sen Agrin, apa itu zona nyaman? Oke, atau Gabriel. Gabriel, menurut kamu nih apa nih zona nyaman? Ada yang jawab tuh di kolom chat. Kalau ada yang jawab, apa ini? Dustin, hal Dustin. atau sesuatu yang kita nyaman dan sudah terbiasa kita lakukan dan terbiasa dilakukan. Maksudnya udah Oke, sesuatu yang biasa kita lakukan ya. Oke, mari kita lihat ya. Apa sih zona nyaman itu? Nah, zona nyaman itu teman-teman sebuah kondisi ya di mana seseorang merasa aman menjalani hari kehidupannya yang rendah resikonya. Atau dia menjaga dirinya dari rasa cemas dengan menggunakan perilaku-perilaku untuk menciptakan performa yang stabil ya. Dan biasanya tidak ada keinginan untuk mengambil resiko. Betul ya tadi dikatakan ya, bahwa suatu keadaan yang membuat kita aman ya, nyaman atau biasa kita lakukan. Nah, misalnya teman-teman, kita sebagai anak remaja ya, misalnya kita memiliki semua fasilitas yang ada. Orang tua kita cukup berada ya, sekolah juga baik, rumah ada, uang ada, lingkungan juga baik ya, keluarga nyaman, kita minta beli HP baru langsung dibelikan,
beli motor baru langsung diberikan. Wah, tentunya hidup kita tidak kekurangan ya. Ini yang luar biasa yang kita dambakan. Kita tidak mengalami kesulitan dan masalah dalam kehidupan kita. Nah, tetapi jeleknya teman-teman, ketika kita terus berada di dalam zona nyaman ini terus-menerus, ya, maka akan berakibat sangat buruk buat kita. Di antaranya teman-teman, ya, akan selalu bergantung kepada orang lain. Kenapa? Karena kita tidak berani untuk mengambil resiko atau mengambil keputusan sendiri. Ya. Kedua, tidak ada pertumbuhan di dalam kehidupan kita, mengalami stagnasi. Ya. Karena kita tidak berani mencoba hal-hal yang baru. Karena kita sering dikuasai rasa takut gagal, ya, takut nggak berhasil, kita kehilangan kesempatan untuk maju. Lalu kita menjadi orang yang sombong dan merasa diri paling benar. Kenapa? Karena kita selalu berpikiran negatif dan kita berada dalam kotak yang sempit, ya, di mana kita tidak tahu dunia luar seperti apa, dan menjadikan diri kita bermental strawberry. Apa maksudnya? Strawberry itu bermental lembek, teman-teman, bermental yang mudah menyerah, yang mudah putus asa, tidak ada daya juang. Nah, ini bermental strawberry, ya. Kalian kalau lihat buah strawberry, kalau kalian pencet, itu lembek bukan? Nah, seperti itulah. Ini akibat bila mana kita selalu berada dalam zona nyaman. Ini akibat buruknya. Artinya apa? Berada dalam zona nyaman sangatlah berbahaya dan tidak akan membawa hidup kita mengalami pertumbuhan, apalagi berbuah, apalagi menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan hidup dalam kotak kita sendiri dan menganggap diri kita paling benar. Nah, teman-teman, Yusuf, ya, dalam bagian yang kita baca, Kejadian 37, dia juga awalnya hidup dalam zona nyaman, di mana waktu itu teman-teman umurnya kurang lebih 17 tahun, ya. Dia tumbuh sebagai seorang anak remaja yang sangat disayang oleh ayahnya, menjadi anak kesayangan dari ayahnya yaitu Yakub. Dan kita baca tadi dia sangat diperlakukan sangat istimewa. Oke. Lalu apa? Yakub membuatkan jubah yang maha indah padanya. Ini Yusuf tumbuh sebagai anak papi, ya. Anak manja, anak yang sangat disayang oleh ayahnya karena ibunya sudah meninggal. Dan dia berada di dalam zona nyamannya. Nah, akibatnya apa, teman-teman? Akibatnya kita mendapati dalam bacaan kita, dia suka menjelekkan saudara-saudaranya. Tadi kita baca ketika dia mengembalakan kambing domba, dia pulang ke ayahnya, dia mengatakan apa? Memberitakan kejahatan saudara-saudaranya. Kalau kita baca bandingkan bagian lain, sebenarnya Yusuf itu bukan menjelekkan, ya, tapi dia memfitnah, teman-teman, menjelek-jelekan kelakuan daripada saudara-saudaranya. Lalu juga kalau kita baca ayat 5, lalu sampai ayat yang ke-10, di sana katakan Yusuf itu bermimpi 2 kali. Ya. Mimpinya apa? Di mana berkas-berkasnya berdiri dan berkas-berkas saudaranya itu sujud menyembah dia. Oh, dia merasa sombong, ya, merasa hebat. Lalu bahkan yang lebih parah lagi ialah dia bermimpi, ya, ada matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud menyembah kepada dia. Wah, teman-teman, dia merasa dirinya hebat dan semua saudara tunduk kepada dia. Nah, teman-teman, akibatnya apa? Saudara-saudaranya sangat benci kepada Yusuf ini. Karena Yusuf merasa dibela oleh ayahnya, disayang oleh ayahnya, sehingga dia berani kepada saudara-saudaranya. Artinya apa? Yusuf pada usia 17 tahun, yang menjadi anak yang manja, anak papi, ya, suka menang sendiri, suka mencari masalah dengan kakak-kakaknya. Egonya tinggi, susah diatur, dan tidak dapat berelasi dengan baik dengan orang lain, dan kurang berhikmat, karena dia selalu berada dalam zona nyamannya. Ini keadaan Yusuf, teman-teman, ketika berumur 17 tahun pada waktu itu. Kita lanjutkan cerita ini, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana Tuhan membentuk Yusuf, anak muda yang manja ini, di dalam kehidupannya. Teman-teman, kalau kita membaca ayat yang ke-12, di sana dikatakan, suatu kali teman-teman saudara-saudara pergi yang menggembalakan domba ke dekat Sikhem.
Lalu ayahnya Yakub ini khawatir kalau penduduk Sikhem itu membalas dendam terhadap apa yang dilakukan oleh Simeon, ya, Simeon dan Lewi. Karena kalau kita baca pasal 34, di sana kita mendapati Simeon dan Lewi itu membunuh anak laki-laki di kota Sikhem. Jadi ayahnya takut kalau penduduk Sikhem ini membalas dendam kepada Simeon dan Lewi. Karena itu dia menyuruh si Yusuf ini, pergi dan lihatlah keadaan saudara-saudaramu, ya. Mungkin pada waktu ini umur Yusuf sudah 20 tahun, ya. Jadi ayah berpikir sudah cukup dewasa untuk keluar dari rumahnya dan pergi mencari kakak-kakaknya. Teman-teman, Yusuf pergi, ya. Yusuf pergi dari tempatnya, dia pergi ke Sikhem, ke sini, ya. Jarak antara dari Hebron ke Sikhem itu 75 km. Namun sayangnya teman-teman, ketika dia sampai ke Sikhem, dia tidak mendapati saudara-saudaranya. Maka dia bertanya kepada orang yang ada di sekitar situ. Dikatakan, sudah pergi ke Dotan katanya. Maka dia pergi lagi ke Dotan, teman-teman. Nah, sampai sini, 20 km. Artinya apa? Perjalanan dia dari Hebron sampai ke Dotan itu mencapai 95 km. Waktu itu tidak ada mobil, ya, tidak ada angkot, tidak ada busway, tidak ada, ya. Jadi Yusuf harus berjalan kaki. Lalu saya membayangkan, ya, ini perjalanan yang sangat jauh. Jakarta Cikampek, teman-teman, jalan tol itu kurang lebih panjangnya itu 95 km. Artinya apa? Harus berhari-hari, berminggu-minggu dengan berjalan kaki. Yusuf ini menempuh perjalanan dari Hebron sampai ke Dotan, menemukan saudara-saudaranya. Dia keluar dari rumahnya, dia keluar dari dekapan ayahnya, mencari saudara-saudaranya. Teman-teman, ketika ia bertemu dengan saudara-saudara di Dotan, perasaannya sangat senang sekali. Kenapa? Dia bertemu dengan kakak-kakaknya, dia merasa kakaknya akan menyambut dia, akan sayang kepada dia. Namun yang sebaliknya yang terjadi. Ketika dari jauh saudara-saudara melihat keberadaan si Yusuf karena dia memakai jubah yang indah, saudaranya berpikir yang sebaliknya. Dia katakan, mari kita pukul dia, mari kita siksa dia, bahkan mari kita bunuh dia, karena dia sudah menjadi anak yang sombong dan suka menjelekan kita. Betul, teman-teman, Yusuf diperlakukan dengan sangat kejam oleh saudara-saudaranya. Dia dipukul dan dia dimasukkan ke dalam sumur. Ya. Lalu si Yehuda, salah satu kakaknya, berkata, sudah, kita nggak usah bunuh dia, kita jual saja dia, ya, kita jual saja, dan uangnya kita gunakan untuk kita semua. Yusuf ini dijual oleh orang Ismail untuk dijadikan budak. Lalu mereka lapor kepada ayahnya bahwa Yusuf ini sudah mati dimakan binatang buas. Teman-teman, ini yang terjadi kepada Yusuf. Yang awalnya anak papi, yang awalnya dibela oleh ayahnya selalu. Sekarang ketika dia keluar jauh dari zona nyamannya, dia mengalami suatu hal yang sangat mengerikan. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan disiksa, dibunuh, bahkan dia dijual, ya, dijadikan budak. Apakah ceritanya habis di sini? Pasal 37 dilanjutkan, teman-teman. Ayat 36 dikatakan seperti ini. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja. Ya, dari sana dijual lagi ke Potifar, kepala seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Di rumah Potifar, apa pekerjaan Yusuf? Pekerjaan dia adalah dijadikan budak. Dijadikan budak yang harus bekerja siang malam. Dia tidak punya hak, teman-teman, untuk membantah. Pekerjaan dia hanya menuruti dan melakukan perintah demi perintah. Karena kalau dia membantah, dia akan dihukum mati. Bahkan ketika dia di rumah Potifar, dia pernah difitnah oleh istrinya. Karena istri mengajak tidur bersama, namun dia tidak mau.
Akibatnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Artinya teman-teman, Yusuf mengalami banyak kesulitan, banyak penderitaan dalam kehidupannya. Dan Allah mengizinkan Yusuf keluar dari zona nyamannya. Dan Allah menempatkan dia dalam masalah dan kesulitan yang tidak mudah. Namun teman-teman, Allah mengizinkan dia dibawa keluar dari zona nyamannya. Namun teman-teman, kesulitan ini Yusuf dituntut untuk mandiri, untuk bekerja keras, belajar untuk rendah hati, dan mau berjuang untuk bertahan hidup. Dan yang paling penting ialah ketika ia melihat kesulitan-kesulitan yang datang menimpa dia, ia dituntut untuk bersandar kepada Allah. Seorang anak papi, seorang anak yang disayang oleh orang tuanya, yang selalu dibela, anak manja. Ketika dia keluar dari zona nyamannya, dia harus bekerja, harus mandiri, dia harus berjuang sendiri. Hasilnya apa? Apakah Yusuf menyerah? Apakah Yusuf menyalahkan Tuhan? Apakah Yusuf menangis-nangis, teman-teman, di meratapi hidupnya? Tidak, teman-teman. Mengalami hidup yang bertumbuh dan berbuah. Kita lihat. Di rumah Potifar, Yusuf dijadikan sebagai kepala pembantu yang sangat disayangi oleh majikannya. Karena dedikasi dan kerjanya yang baik. Ia sangat disayang, yang bahkan menjadi kepala pembantu. Di rumah Potifar, Yusuf bertumbuh dalam imannya, dia memiliki iman dan hati yang takut akan Tuhan. Itu terlihat teman-teman ketika dia diajak tidur oleh istri Potifar, dia menolaknya dengan berkata apa? Apakah mungkin aku melakukan dosa sebesar ini terhadap Allah? Sekalipun pada waktu itu ada kesempatan bagi dia hanya di kamar berdua. Dan dia bertumbuh dalam hidup yang berkenan dan disertai oleh Tuhan. Ini di rumah Potifar. Lalu dia dijebloskan, difitnah, masuk ke dalam penjara. Di penjara pun teman-teman, Yusuf disayangi oleh kepala penjara karena sikapnya yang baik, yang mau membantu, yang mau menolong, yang rendah hati, sehingga dia disukai oleh kepala penjara. Ya sekalipun dia di penjara, namun diberikan kebebasan, bisa keluar penjara pada waktu itu. Di istana Firaun. Ya, setelah di penjara dia keluar, bukan? Dia diangkat sebagai perdana menteri lah, atau orang kepercayaan di istana Firaun. Yusuf dijadikan kepala negara yang bijaksana, yang arif, yang berhikmat, dan memiliki hati yang mengampuni. Teman-teman kasih dalam Tuhan, kita melihat 13 tahun Tuhan membentuk Yusuf, bukan jangka waktu yang singkat ya, setahun, 2 tahun, kita mengalami pandemi seperti ini aja sudah merasa bosan ya. Namun Yusuf dikatakan 13 tahun dibentuk oleh Tuhan melalui kesulitan, melalui penderitaan, melalui masalah demi masalah, membentuk hidupnya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pribadi yang matang dan kompeten pada waktu itu. Dia memandang bahwa semua yang terjadi dalam kehidupannya ada di dalam rencana Tuhan. Ia tidak menyalahkan Tuhan, tidak. Namun ia berkata bahwa semua di dalam rencana Tuhan yang indah bagi kehidupannya. Karena itu di dalam ayat Kejadian 50 ayat 20 dikatakan seperti ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf lewat penderitaan, kesulitan, dia tidak menyerah. Dia tidak menjadi gagal. Sebaliknya, dia bertumbuh di dalam kehidupannya. Dia berbuah, bahkan menjadi berkat. Dia memandang bahwa kehidupannya ada dalam rencana Tuhan yang indah. Allah yang Maha Tahu sedang membentuk dia. Di dalam kesulitan itu, dia tidak meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, di dalam kehidupannya, di dalam kesulitannya, dia semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Dia punya hati yang mau diajar oleh Tuhan. Yang punya hati yang mau belajar untuk takut, untuk taat kepada pimpinan Tuhan. Teman-teman, inilah Yusuf, seorang anak remaja yang Tuhan bentuk, sehingga hidupnya berbuah di dalam kehidupannya, menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, dan salah satu tokoh yang kita teladani di dalam Alkitab. Kita melihat juga
Ayub, teman-teman, mengalami banyak penderitaan. Dia pernah mengalami sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia pernah mengalami yang namanya penderitaan kehilangan keluarganya, anak-anaknya mati. Dia kehilangan harta bendanya dari orang kaya sampai orang miskin, tak punya apa-apa. Lewat kesulitan penderitaan, Ayub pun berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia semakin mengenal siapa Tuhan. Dia semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan. Dia bertumbuh dalam imannya. Dia bertumbuh dalam mentalnya. Dan dia semakin dekat dengan Tuhan. Lewat kesulitan dan penderitaan. Dia bertumbuh. Paulus, teman-teman, kita juga mendapati. Dia banyak mengalami penderitaan. Bukan karena dia penjahat, tapi karena dia memberitakan Injil. Dia ditangkap, dia dicambuk, bahkan dia dipenjara. Bahkan di dalam penjara pun dia bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dia berkata, sebab segala sesuatu dari dia dan oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam penjara, Paulus berkata seperti ini. Dan melalui penderitaan, Paulus mengerti tujuan dan makna hidupnya, yaitu untuk Tuhan. Teman-teman, ini kita lihat tokoh-tokoh Alkitab. Tuhan membentuk mereka lewat pergumulan, kesulitan, dan penderitaan, sehingga mereka bertumbuh dalam iman mereka, di dalam kasih mereka, di dalam mental mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang kuat, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu dalam Roma 5 ayat 3 dan 4 dikatakan seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketika kita bergumul, ketika kesulitan menimbulkan ketekunan, untuk kita harus bertekun, bersabar menjalaninya. Dan kita menimbulkan tahan uji, kita punya mental baja, ya kita tidak mudah menyerah, dan kita menimbulkan pengharapan di dalam Tuhan. Teman-teman, ini yang Tuhan ingin katakan buat kita. Bahwa dengan kesulitan dan ujian yang ada, kita semakin diasah menjadi tahan uji, baik mental dan iman kita. Sehingga kita tidak mudah menyerah kepada keadaan. Dan tidak menjadi pribadi yang lembek, yang tidak mudah putus asa. Sebaliknya, melalui penderitaan yang ada, kita dibentuk menjadi pribadi yang bermental baja, yang memiliki daya juang yang tinggi, dan kuat menghadapi tantangan hidup. Dan tentunya ada peningkatan level dalam pertumbuhan rohani kita. Artinya apa, teman-teman, yang langsung mau katakan? Di dalam kehidupan kita, apapun sedang kalian alami saat ini, hidup mungkin sedang sulit karena pandemi. Orang tua kita juga sedang kesulitan dalam usahanya. Keuangan sulit, studi juga sulit, masa depan tidak jelas. Mungkin ada yang sedang sakit, mungkin ada terkena dampak di karena pandemi ini. Biar kita memandang bahwa pergumulan yang ada, kesulitan yang ada, semua di dalam kemahatauan Tuhan dan di dalam rencana Tuhan. Dan biar kita menjalaninya dengan bersandar kepada Tuhan, dengan kita beriman kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita menyerah, jangan kita menjadi putus asa, apalagi kita menyalahkan Tuhan. Sebaliknya, biar kita bertekun dan biar kita berpengharapan di dalam Tuhan. Teman-teman, mari kita belajar hari ini untuk kita boleh hidup bertumbuh di dalam Tuhan dan kita berproses di dalamnya. Nah, mari kita berproses, teman-teman, melalui penderitaan kesulitan yang kita alami saat ini, agar iman, rohani, dan mental kita bertumbuh, berbuah, semakin kuat, dan semakin dewasa. Dan biar kita memiliki hati yang mau belajar untuk diajar oleh Tuhan, lewat kesulitan, lewat pergumulan, agar apa? Iman kita bertumbuh, rohani kita bertumbuh, mental kita bertumbuh, dan pribadi kita menjadi pribadi yang bertumbuh sebagai seorang yang hidup dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menjadi saksi Tuhan di mana kita berada. Teman-teman, biar firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita. Kita boleh berkaca dan kita boleh belajar dari firman-Nya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kalian dan Lause.
bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Kesulitan yang ada, permasalahan yang ada tujuan di balik semua itu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Saya mau katakan kepada kalian, hidup kalian masih panjang secara umur. Di depan kalian akan mengalami banyak dan semakin banyak tantangan hidup, kesulitan yang tidak mudah. Karena itu kalau sekarang kalian mau belajar menghadapi tantangan yang ada, maka kalian akan menjadi pribadi yang kuat menghadapi tantangan di depan. Belajarlah, berproseslah sebagai anak Tuhan dengan mengandalkan Tuhan, dengan hidup dekat dengan Tuhan. Mari teman-teman kita bersyukur, kita berdoa untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Bapa di sorga, terima kasih. Kadangkala kami lemah ya Tuhan. Kadangkala Tuhan kami menjadi kecewa. Kadangkala Tuhan kami putus asa ketika kesulitan, pergumulan ada. Atau Tuhan kami terlalu hidup dalam zona nyaman kami. Sehingga kami itu merasa diri paling benar, paling hebat, dan selalu berpikiran negatif, bahkan jauh daripada Tuhan. Tuhan, hari ini kami boleh diingatkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika ada kesulitan, ada penderitaan, ada pergumulan, semua itu Kau izinkan terjadi. Bukan untuk menghancurkan hidup kami, tetapi untuk membentuk kami ya Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang kuat, agar kami punya iman yang bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami dan mampukan kami untuk bertumbuh dan berbuah melalui penderitaan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau memberi persembahan. Jadi teman-teman bisa langsung scan QR code atau bisa berikan kepada orang tua, nanti orang tua transfer ke gereja. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, ini adalah persembahan kami. Tolong berkati persembahan yang diberikan, jadi bisa menjadi bermanfaat bagi gereja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin.
Oke, teman-teman, selamat pagi semua. Thank you buat semua yang hari ini sudah hadir, yang sudah pelayanan ya. Thank you juga buat teman-teman pengurus yang membantu dan teman-teman yang mungkin di bulan-bulan ini kali ya atau bulan depan akan masuk-masuk di dalam proyek, OTS, bahkan mungkin ada yang sudah beberapa orang chatting ke Ko Andrian sudah mulai ujian. Selamat mempersiapkan diri ya, teman-teman boleh mengikuti ujian-ujian dengan baik. Hari ini ada beberapa pengumuman, Ko Andrian akan share ya. Bentar. Oke, pengumuman yang pertama, teman-teman jangan lupa minggu depan itu seri yang terakhir dari disiplin rohani ya, bertumbuh dan berbuah melalui memberitakan Injil. Bagaimana sih memberitakan Injil, kan lagi pandemi? Harus melalui apa sih? Apa yang perlu kita lakukan? Atau apa sih pesan Injil itu? Apakah Tuhan datang ke dunia hanya untuk kita masuk surga? Apakah kita memberitakan Injil supaya orang itu jadi Kristen, supaya orang itu masuk surga, selesai? Injil hanya untuk surga. Oke. Nah, nanti minggu depan dengan Ko Andrian sama-sama kita akan belajar bagaimana kita bertumbuh dan berbuah melalui memberitakan Injil, dan kita boleh belajar Injil itu tentang apa sih? Nah, karena kadang-kala banyak kita, apalagi mungkin orang-orang tua kita, mungkin orang-orang yang zaman-zaman dulu kadang-kala berpikir bahwa hanya tentang surga. Kalau kita mati, ketemu surga bukan ketemu Tuhan ya. Nah, kadang-kala kita suka miskonsep ya. Nanti minggu depan sama-sama dengan Ko Andrian kita membahas ini, dan Ko Andrian berharap teman-teman boleh bertumbuh dan berbuah melalui hal ini. Minggu ini kita belajar tentang penderitaan dari Ko Tommy ya. Pengumuman yang kedua, teman-teman jangan lupa seperti biasa, Coffee kita ada 2 kali, dan di akhir bulan Coffee kita selalu dengan tema yang lebih umum ya, tentang kehidupan kita yang hari ini kita jalani. Minggu depan tema tentang teknologi dan teologi. Bagaimana nih kita sebagai orang Kristen memahami teknologi, tapi juga di dalam kacamata iman Kristen. Teman-teman harus tahu ya, setiap kali orang menciptakan sesuatu, orang buat sesuatu, itu pasti ada namanya worldview, atau ada semacam satu pemikiran yang dia lakukan terhadap sesuatu yang terjadi. Nah, teman-teman kadang-kala kan, main TikTok aja. Kita nggak tahu di balik TikTok itu mungkin ada tujuan lain dari penciptanya itu. Nah, teman-teman perlu belajar. Nah, minggu depan juga kita akan sama-sama belajar bagaimana iman kita, bagaimana teknologi itu, tetapi juga bagaimana kita memahami dari sudut pandang anak remaja ya. Berharap teman-teman boleh mengundang teman-teman punya rekan di sekolah, atau mungkin di gereja lain, atau mungkin di luar sana, saudara, koko, cici yang mau ikut sama-sama kita belajar, supaya kita hari ini yang hidup di dalam era teknologi, era digital, kita boleh memahami dengan baik, tapi juga kita boleh menghidupi dan kita boleh memakai ini sebagai instrumen di mana kita memuliakan dan berelasi juga dengan Tuhan melalui teknologi. Ya, berharap teman-teman boleh daftar. Beberapa orang sudah daftar di grup. Nanti Ko Andrian akan follow up lagi ya. Yang terakhir, teman-teman yang sudah mendaftar kelas katekisasi, mungkin teman-teman sudah dibuat grup ya. Ko Andrian nggak tahu mungkin dengan Ko Hendra ya. Teman-teman jangan lupa hari ini katekisasi sudah mulai ya. Di siang hari seperti biasa setelah selesai ibadah Korem 2 atau ibadah umum 2 ya. Teman-teman yang sudah mendaftar boleh ikut, dan Ko Andrian berharap teman-teman jangan bolong-bolong ya. Karena ada beberapa yang suka bolong-bolong. Teman-teman, Ko Andrian berharap boleh ikuti seluruh kelas katekisasi dengan taat supaya semua materinya bisa didapatkan secara kompleks ya. Itu aja dari Ko Andrian, dan mungkin yang terakhir teman-teman yang masih mau mendaftar untuk pelayanan segera menghubungi Ko Andrian, dan teman-teman nggak usah takut, kita pasti akan menolong teman-teman untuk mempersiapkan segala pelayanan. Itu aja, kita akan menutup ibadah hari ini. Nanti Ko Tommy akan memimpin kita di dalam doa berkat ya. Sama-sama kita angkat pujian dulu, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan daripada Allah Bapa, damai sejahtera
yang selalu baru yang Tuhan berikan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan, kekuatan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.